Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sukasari. Saya dari kelas Bisnis Digital A angkatan 24. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan atau membuat video untuk tugas besar dalam matkul agama Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis mengenai masalah yang ada pada studi case yang sudah diberikan. Nantinya saya akan memberikan argumen serta pendapat yang pastinya sudah sesuai dengan ayat Al-Quran, hadis, serta pandangan para ulama. Baik, kita akan mulai. Untuk studi case yang di sini yaitu dilema sang arsitek muda. Jadi, Farhan adalah seorang arsitek muda yang sukses secara materi, namun mengalami krisis identitas dan kekosongan darinya. Ia pun ingin kembali mendalami spiritualitasnya, menata ulang keyakinannya, hingga akhirnya dia mendapatkan dilema etika dalam pekerjaan dan konflik antar umat beragama di lingkungan kerjanya. Baik, di sini saya akan memberikan analisis argumen serta pendapat saya pada masalah studi case tersebut, yaitu masalah yang pertama, yaitu krisis identitas dan kekosongan batin. Farhan merasa hampa meskipun sukses secara materi, karena ia merupakan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dalam Islam pun, ketenangan hati hanya bisa diperoleh dengan mengenal Allah, seperti yang sudah dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Bukan dari harta atau dari pencapaian dunia. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, pendapat dan serta argumen saya, keputusan di Farhan untuk kembali ke spiritualitasnya atau kembali ke keyakinannya untuk lebih dekat kepada Allah merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan fitrah manusia. Baik, kita lanjut ke masalah yang kedua. Di sini ada metodologi mencari hukum Islam. Di sini, ketika Farhan menghadapi dilema proyek, ia tidak langsung memutuskannya, namun ia mencari dasar hukumnya terlebih dahulu secara berurutan mulai dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Dan ini adalah cara yang benar dalam Islam dan dikenal sebagai usul fiqh. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Malik bahwa selama umat berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan tersesat. Imam Syafi'i pun menegaskan bahwa urutan sumber hukum ini wajib ditempuh sebelum mengambil keputusan. Di sini argumen terhadap saya itu, Farhan itu bertindak sebagai muslim yang berpikir, bukan sekadar ikut tekanan lingkungannya, karena ia mencari terlebih dahulu mengenai dasar-dasar hukum dari proyek tersebut. Baik, kita lanjut ke masalah yang ketiga, yaitu proyek yang melakukan secara etika. Jadi, menurut saya ini adalah masalah yang paling krusial, karena dalam Islam kehalalan tidak hanya pada makanan atau pada minuman, namun juga pada pekerjaan yang kontribusinya. Di sini Allah melarang dalam dosa seperti yang sudah dijelaskan pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Rasulullah juga menjelaskan bahwa hal yang syubhat sebaiknya ditinggalkan agar nantinya tidak jatuh ke hal yang haram, seperti riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Selain itu, Ibnu Qayyim mengatakan prinsip az-zaniyah yaitu menutup jalan menuju kemudaratan. Oleh karena itu, menurut saya, jika proyek tersebut jelas dan mengarah ke hal yang maksiat atau tidak benar menurut syariat Islam, Farhan wajib menolaknya. Namun, jika masih sama, ia harus memastikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Baik, kita lanjut ke masalah yang keempat, yaitu kepemimpinan dan akhlak profesional. Di sini Farhan dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Di dalam Islam, jabatan itu bukan privilege saja, tapi melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya nantinya. Allah pun memerintahkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan kepemimpinan dijalankan dengan adil. Sikap Farhan yang santun dan jujur bukan hanya karakter yang baik, itu adalah kewajiban seorang muslim yang memegang jabatan atau pimpinan. Baik, kita lanjut ke masalah yang terakhir atau masalah yang kelima, yaitu konflik antar umat beragama. Di sini, Farhan harus menengahi konflik ruang ibadah antar staf yang berbeda keyakinan karena dia adalah atasannya. Jadi di dalam Islam prinsipnya adalah toleransi tanpa mencampur akidah sebagaimana dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi perbedaan itu merupakan sunatullah agar manusia saling mengenal seperti dijelaskan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi juga menegaskan pentingnya bersikap adil kepada non-muslim dalam urusan sosial. Oleh karena itu, menurut saya, Farhan perlu membuat aturan yang adil agar setiap stafnya dapat beribadah dengan nyaman tanpa mengorbankan keyakinannya masing-masing. Baik, sekian presentasi dari saya dan penjelasan tentang analisis masalah saya pada studi case yang ada, yaitu